Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, rahmat serta taufiknya sehingga kita dapat kembali bertatap muka melalui layar ini. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, pada hari ini alhamdulillah Kafah edisi 153 telah terbit dengan mengangkat tema perisai Islam dan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah Islam untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Rahmatan lil alamin mewujudkan ragam kemaslahatan dan terhalanginya berbagai kemaslahatan. Rahmatan lil alamin akan terwujud jika syariat Islam diterapkan secara menyeluruh dan total. Penerapan syariat Islam secara menyeluruh dan total jelas membutuhkan adanya kekuasaan. Karena itu, Rasulullah SAW diperintahkan untuk meminta kekuasaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa akhilni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam tempat yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Al-Isra ayat 80. Imam Ibnu Katsir mengutip Qatadah menyatakan dalam ayat ini jelas Rasulullah SAW menyadari bahwa tidak ada kemampuan bagi beliau untuk menegakkan agama ini kecuali dengan kekuasaan. Karena itulah beliau memohon kepada Allah kekuasaan yang bisa menolong, yakni menerapkan kitabullah, memberlakukan hudud Allah, melaksanakan ragam kewajiban dari Allah dan menegakkan agama Allah. Tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 111. Islam memang tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengirimkan surat kepada salah seorang amilnya. Di dalam surat tersebut antara lain beliau mengungkapkan, agama dan kekuasaan itu ibarat saudara kembar. Tidak mungkin salah satunya tanpa didukung oleh yang lain. Abdul Hayy Al-Qatani, An-Nizal Al-Hukumah jilid 1 halaman 395. Jadi, untuk menerapkan Islam secara total dan menyeluruh diperlukan kekuasaan. Kekuasaan harus dibangun berdasarkan Islam, sekaligus dikhidmatkan untuk Islam, menerapkan Islam, dan menjaga Islam, dan mengemban Islam ke seluruh manusia. Inilah fakta yang terjadi sepanjang sejarah umat Islam. Dulu Rasulullah SAW menegakkan kekuasaan dengan mendirikan pemerintahan Islam ataupun daulah Islam di Madinah. Kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dengan sistem khilafahnya. Khilafah ini berlanjut pada masa Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah selama lebih kurang 13 abad. Selama itu kekuasaan selalu diorientasikan untuk menerapkan, menegakkan, memelihara dan menjaga, mengemban Islam serta memelihara urusan umat Islam dan melindungi mereka. Perisai Islam dan umat. Kekuasaan Islam ataupun khilafah juga menjadi perisai bagi umat Islam. Khilafah menjadi kemuliaan kaum muslimin dan melindungi mereka dari mara bahaya. Hal itu terus berlangsung sepanjang eksistensi kekuasaan Islam selama tidak kurang lebih 13 abad. Ibnu Hisham dalam syarahnya menceritakan, tidak ada seseorang pedagang muslim yang dibunuh beramai-ramai oleh kaum Yahudi Bani Quraisyah karena membela kehormatan seorang muslimah yang disingkap pakaiannya oleh pedagang Yahudi. Rasulullah SAW segera mengirim pasukan kaum muslimin untuk memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah setelah mengepung perkampungan mereka selama 15 malam. Syirah Ibn Hisham
jilid 3 halaman 9 sampai dengan 11. Sungguh fakta sejarah itu sangat berbeda dengan kondisi umat Islam saat ini. Tidak sedikit umat Islam yang diusir, disiksa, bahkan dibunuh di berbagai tempat. Di Rohingya, Uighur, Suriah, Palestina, beberapa bagian Afrika lainnya. Namun tidak ada yang membela dan melindungi mereka. Semuanya akibat telah hilangnya kekuasaan Islam. Itulah khilafah Islam. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahawa imam ataupun khalifah adalah junnah, perisai, yakni seperti penghalang. Ia berfungsi menghalangi musuh menyerang kaum muslimin, menghalangi sebagian masyarakat menyerang sebagian yang lain, melindungi kemurnian Islam dari orang-orang yang berlindung kepadanya. Jelas umat Islam saat ini memerlukan kehadiran kembali kekuasaan Islam, yakni khilafah, yang akan kembali menjaga dan melindungi mereka. Bukan hanya kebutuhan umat, menegakkan khilafah merupakan kewajiban atas mereka. Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria An-Nawawi As-Syafi'i berkata, umat Islam wajib memiliki seorang khalifah yang menegakkan Islam, menolong sunnah, menyelamatkan orang yang dizalimi, menunaikan hak dan menetapkan hal tersebut kepada tempatnya. Saya menyatakan, menegaskan imamah atau khalifah adalah fardu kifayah. An-Nawawi, Raudah, jilid 3 halaman 431. Kewajiban mengangkat imam ataupun khalifah, yakni menegakkan imam ataupun khalifah, merupakan ijma' sahabat. Ini seperti ditegaskan antara lain oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Sungguh para sahabat telah berijtima' bahawa mengangkat seorang imam atau khalifah setelah zaman kenabian adalah wajib. Bahkan mereka mewajibkan kewajiban ini sebagai kewajiban paling penting. Ahami al-wajibat. Imam Ghazali di dalam Mustafah jilid 1 halaman 14 menegaskan bahawa ijma' sahabat itu tidak bisa dinasahkan atau dihapuskan, bahkan dibatalkan, apalagi dibatalkan oleh kesepakatan orang zaman sekarang, jikapun kesepakatan itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Demikian buletin Kafah edisi 153 pada hari ini. Semoga dengan pembacaan ini pemirsa yang budiman dapat memahami pentingnya kewajiban khilafah dalam umat Islam. Semoga kita semakin semangat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.